Selamat pagi anak-anak. Sudah selesai tugas yang pertama? Kalau sudah, kita lanjutkan ya pembelajaran yang kedua, yaitu bahasa Indonesia. Oke, kita meluncur ke halaman 21. Mari anak-anak, kita membaca. Sebelum kita mengetahui apa yang akan kita pelajari, yuk kita baca dulu. Yang pertama, kalau sudah terjatuh bisa terluka. Jam dindingnya pun bisa pecah. Iya ayah, saya akan berhati-hati. Coba perhatikan penggunaan tanda titik. Berarti kita akan belajar tentang tanda titik. Tanda titik biasanya dibubuhkan atau diletakkan di akhir kalimat. Tetapi tanda titik itu diletakkan di akhir kalimat karena kalimat tersebut merupakan kalimat berita. Kalimat berita itu tidak menanyakan sesuatu ataupun memerintah kepada siapa. Jadi hanya memberikan berita. Paham anak-anak? Selain menggunakan tanda titik, kalau kita membuat kalimat harus menggunakan huruf kapital. Apa itu huruf kapital? Huruf kapital adalah huruf besar. Jadi, agar kalimat itu sempurna, harus menggunakan huruf kapital dan di setiap akhir kalimatnya menggunakan tanda titik. Baiklah, kita lihat contoh di bawah ini. Batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Kira-kira mana yang harus dibetulkan ya? Setiap kalimat pada awalnya ataupun awal kalimat harus menggunakan huruf besar. Kemudian di belakang kalimat harus menggunakan tanda titik. Paham anak-anak? Oke, kita lanjut. Ya. Coba perhatikan di sini. Di sini kita lihat suatu contoh percakapan. Hati-hati bermainnya ya, Nak. Walaupun terlihat terang, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Hati-hati juga ketika berjalan. Duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak berhati-hati. Di sini ada kalimat berita atau kalimat di mana akhir kalimat itu menggunakan tanda titik. Yang mana? Duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak berhati-hati. Kemudian Kakak Udi menjawab, "Iya Bu, kami akan berhati-hati. Kami juga tidak akan bermain jauh-jauh, hanya di sekitar rumah saja." Nah, kalimat ini menunjukkan kalimat berita karena akhir kalimatnya menggunakan tanda titik. Perhatikan, setiap akhir kalimat menggunakan tanda titik. Kalau memulai kembali harus menggunakan huruf besar. Begitu seterusnya. Walaupun kalimat itu disambung-sambung, tetapi apabila sudah menggunakan tanda titik, berarti kita memulainya kembali harus dengan huruf besar. Paham anak-anak? Kita lanjut. Oke. Coba perhatikan. Tanda titik digunakan di akhir setiap kalimat. Di sini juga ada contoh lagi loh. Coba perhatikan kalimatnya. Duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak berhati-hati. Ya kan? Coba yang kedua, kami akan berhati-hati. Ini menunjukkan kalimat berita, berarti akhirnya tanda titik dan bukan tanda yang lain. Kalau begitu, kita lanjut. Sudah paham kan? Anak-anak, coba perhatikan.
Kita tadi sudah belajar tentang tanda titik. Sekarang mari kita belajar tentang tanda tanya. Kita lihat kalimat yang pertama. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Bagaimana kalau kita menggunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Di mana kita mendapatkan alat pel karet? Siapa yang punya? Nah, kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Maksudnya, kalimat itu pasti untuk menanyakan sesuatu, maka harus menggunakan kata tanya. Contoh kata tanya, bagaimana? Kemudian, di mana, siapa, dan sebagainya. Kalian dulu pernah belajar tentang kata tanya kan? Jadi setiap kalimat tanya harus menggunakan kata tanya dan di akhir kalimat menggunakan tanda tanya. Paham anak-anak? Kalau begitu kita lanjut. Coba perhatikan di sini. Contoh yang lain. Kita membuktikan bahwa setiap kalimat tanya itu menggunakan kata tanya. 1. Naik apa tadi ke sini? Dalam kalimat tersebut menggunakan kata tanya naik apa, yaitu menanyakan naik apa tadi ke sini. Berarti menggunakan tanda tanya. Yang kedua, siapa saja yang diundang Udin? Dia menanyakan siapa? Nah, siapa saja yang diundang Udin? Yang nomor 3, pukul berapa acara dimulai? Berarti dia menanyakan pukul berapa? Yang nomor 4, di mana ibu guru ya? Dia akan menanyakan di mana. Kata tanyanya menggunakan di mana. Begitu juga yang nomor 5, bagaimana kalau sambil menunggu kita minum saja dulu? Dia akan menanyakan bagaimana ya kalau kita minum dulu. Nah, paham anak-anak? Jadi, kalimat tanya selalu menggunakan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Kalian bisa belajar membuat kalimat tanya dengan melihat gambar ini. Coba perhatikan. Gambar roti ini bisa kalian buat bermacam-macam pertanyaan. Siapa, apa, mengapa, kapan, bagaimana, dan di mana. Nah, nanti anak-anak bisa mengerjakan ya, bisa mencoba ya. Jangan lupa, setiap membuat kalimat harus menggunakan huruf kapital dan terakhir dengan tanda baca. Oke, kalau begitu, selamat mencoba.